Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Wasila, NPM 1921919020, kelas Penjas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Nah, submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, hakikat kurikulum 2013, landasan kurikulum 2013, prinsip-prinsip kurikulum 2013, struktur kurikulum 2013, serta standar nasional pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 ini adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 ini dipersiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena kurikulum 2013 ini dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Intinya pada kurikulum 2013 ini siswa diharuskan untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik itu bertanya, observasi, ataupun bernalar dan berkomunikasi dengan teman-teman sekitarnya ataupun dengan guru yang sedang mengajar. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoretis. Landasan yuridis kurikulum 2013 ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Kemudian yang kedua yaitu landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa yang lalu, serta kemudian diwariskan dan dikembangkan untuk sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu landasan empiris. Kurikulum harus mampu membentuk manusia yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri suatu bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu landasan teoretik. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam kurikulum 2013. Agar kurikulum 2013 ini berjalan dengan baik, maka kurikulum ini harus memiliki prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu, seluruh elemen dalam dunia pendidikan harus mentaati prinsip-prinsip kurikulum 2013 ini. Nah, untuk prinsip-prinsip kurikulum 2013 ini diantaranya yaitu peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Jadi maksud dari ini adalah seorang peserta didik harus mau mencari tahu apa yang dia tidak tahu tanpa harus terus diberikan arahan. Dari dia harus lebih aktif dalam proses mencari tahu dia, sedangkan seorang guru harus membimbingnya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Jadi tidak hanya dari seorang guru saja, tetapi dalam kurikulum 2013 ini peserta didik bisa mencari berbagai sumber belajar dari sumber yang lain, baik itu dari buku, internet, ataupun dari pengalaman belajarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan ilmiah, kemudian berbasis kompetensi terpadu, serta dan menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi, serta berbasis keterampilan aplikatif. Meningkatkan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Kemudian menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Kemudian berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, proses belajar bisa dari berbagai sumber, dan proses belajar ini bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, ataupun dari lingkungan masyarakatnya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Jadi bisa menggunakan media komunikasi
ataupun teknologi yang lebih canggih untuk proses pembelajaran. Kemudian pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu pada kurikulum 2013 ini suasana belajar harus menyenangkan dan menantang. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dari sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Untuk struktur kurikulum 2013 ini dari setiap jenjang pendidikan baik itu SD, SMP, SMA ataupun sekolah jurusan mempunyai struktur yang berbeda. Untuk yang pertama itu struktur kurikulum sekolah dasar atau SD. Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum SMP atau MTS. Struktur kurikulum SMP atau MTS ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum sekolah menengah akhir atau SMA. Struktur kurikulum SMA ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pembelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan yang terdiri atas 4 program, yaitu yang pertama IPA, IPS, bahasa, dan program keagamaan khusus untuk madrasah aliyah atau MA. Kemudian yang terakhir yaitu struktur kurikulum pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya, agar tujuannya itu agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta bisa mengembangkan keahliannya dan keterampilan. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini sekolah menengah kejuruan diarahkan untuk bisa mencapai tujuan menguasai keterampilan dan etos kerja. Kemudian submateri yang terakhir yaitu standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ini ialah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi standar nasional pendidikan ini merupakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Menurut BNSP, standar nasional pendidikan adalah yang pertama yaitu standar isi. Hal-hal yang tercakup dalam standar isi ini mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang jenis pendidikan tertentu. Di dalam standar isi ini terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Hal-hal yang diatur dalam kompetensi lulusan ini yaitu mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kelulusan minimal mata mata pelajaran. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pembelajaran, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Nah, hal ini untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan secara efektif. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, ruang pendidikan, ruang pimpinan satuan pendidikan, perpustakaan, ataupun prasarana dan sarana yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini mencakup 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar pembiayaan pendidikan. Hal-hal yang termasuk dalam standar pembiayaan pendidikan ini, yang pertama yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Kemudian selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Hal-hal yang termasuk dalam standar penilaian pendidikan diantaranya penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar yang terakhir yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Seorang pendidik juga harus bisa mewujudkan tujuan pembelajaran nasional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik ialah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.